Maka bagi suami, dia wajib mendahulukan orang tuanya daripada istrinya di dalam berbakti. Kalau istri, dia setelah menikah, maka dia berbuat baiknya lebih wajib ke suaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Wa ba'd. Ibu kita itu yang membesarkan kita, yang melahirkan kita, yang mendidik kita dari kita bayi, yang nyusuin kita, yang nyepoin, yang semuanya. Kok ada anak yang kemudian sebab menikah akhirnya dia mendahulukan istrinya daripada ibunya. Nah ini naudzubillah min dzalik. Pernah terjadi di zaman Rasulullah, yaitu Alqamah. Ya, yang mana sudah kalian tahu pasti cerita Alqamah itu sudah diulang-ulangi. Ya, bagaimana kita ngambil ibrah, bagaimana Alqamah lebih mendahulukan istrinya daripada ibunya. Sampai akhirnya tidak bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat ketika mau meninggal ketika sakaratul maut. Sampai akhirnya ibunya ridho kepada Alqamah. Singkat cerita baru Alqamah bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi hati-hati. Ya. Orang tua tetap nomor 1. Ya, apalagi bagi untuk suami ya, orang tua adalah nomor 1. Ibunya, bapaknya, orang tua adalah nomor 1. Maka bagi suami, dia wajib mendahulukan orang tuanya daripada istrinya di dalam berbakti, di dalam berbuat baik, di dalam birrul walidain, itu wajib dia. Ya. Kalau istri, dia setelah menikah, maka dia berbuat baiknya lebih wajib ke suaminya. Lebih wajib daripada ke orang tuanya. Karena orang tua sudah nitip, anak perempuan kan begitu, sudah nitip di anak laki-lakinya. Sudah ibaratnya kalau orang tua dari anak perempuan, kalau Anda punya anak perempuan sudah siap berarti. Kalau Anda sudah menikahkan berarti Anda sudah siap memasrahkan tanggung jawab penuh surga atau neraka anak Anda, anak putri Anda kepada suaminya. Begitu. Sudah. Makanya istri lebih wajib ke suaminya daripada ke orang tuanya. Gitu. Makanya Nabi Muhammad menyatakan innama huwa jannatuki au naruki. Suami kamu itu antara surgamu atau neraka kamu. Makanya kan dikisahkan dulu di zaman Rasulullah ada seorang perempuan yang dilarang oleh suaminya. Padahal rumahnya tingkat atas sama bawah. Istrinya ada di atas. Ya, orang tuanya ada di bawah. Suaminya tidak mengizinkan dia untuk keluar kemana-mana. Suaminya lagi musafir. Sampai akhirnya bapaknya meninggal. Dia ngutus satu orang pembantunya tanya ke Rasulullah. Saya boleh nggak ini turun? Turun ini bukan tetangga ini. Ini satu rumah, satu atap ini. Kata Rasulullah, taat sama suami kamu. Nggak turun dia. Sampai orang tuanya dikuburkan, izin lagi sama Rasulullah. Taat sama suami kamu. Akhirnya Rasulullah menyatakan, bahwa sampaikan ke seorang istri tadi itu, sebab taatnya kamu kepada suami kamu, Allah mengampuni dosa orang tua kamu yang ada di kubur. Masya Allah. Jadi harusnya orang tua sadar, ibaratnya orang tua anak perempuan ya, sudah dipasrahkan kepada suami, selesai sudah. Dia nggak ikut campur, dia nggak ikut-ikut, ya biar suaminya yang ngatur rumah tangganya begitu, supaya mereka harmonis, supaya mereka dewasa seperti itu. Jadi lebih wajib bagi suami untuk orang tuanya, tapi kalau istri adalah suami lebih wajib daripada orang tuanya. Itu untuk masalah kebaikan ya, masalah bir. Tapi untuk masalah nafkah, maka istri yang lebih wajib. Istri yang lebih wajib. Karena nafkah kepada istri kalau ditinggalkan jadinya utang. Gitu dalam fikih dijelaskan, jadinya utang. Gitu. Kecuali kalau dia banyak uangnya. Jadi di dalam fikih itu diperinci, sebutkan dalam kitab Uji Romi, diperinci. Jadi kalau banyak uangnya, kalau cukup untuk dirinya, untuk
nafkah istrinya, untuk nafkah anaknya, ya, maka wajib untuk nafkah orang tuanya juga, dia menafkahi orang tua karena hartanya banyak, uangnya banyak, begitu ya. Cukup untuk semuanya, ya semuanya dinafkahi, begitu. Tapi kalau hartanya misalnya minim, dia nggak punya lebih kecuali hanya untuk menafkahi istrinya aja. Salah satu antara istri atau orang tua, mana yang dilakukan dalam masalah nafkah, ya istrinya. Dalam fikih seperti itu. Ini kalau hartanya terbatas. Tapi kalau asetnya banyak, punya mobil, punya motor, punya ini, ke orang tuanya nggak dinafkahi, nggak diberikan, ya ini kebangetan. Ya, nggak tahu diri berarti anaknya tadi itu nggak tahu terima kasih. Ya, jadi kalau masalah nafkah dalam fikih itu diperinci, uangnya cukup untuk siapa saja. Tapi kalau hanya minim, sangat minim, cukup untuk dirinya dan istrinya, ya istrinya yang lebih wajib untuk dinafkahi daripada orang tuanya. Begitu. Yang mudah-mudahan rezekinya banyak semua lah, bisa nyenengke kabeh, bisa nyenengke bojone, bisa nyenengke wong tuane, nyenengke kabeh insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Shallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam alhamdulillah rabbil alamin.